menyembah Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita mau serahkan ibadah kita dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Rinduan kami datang untuk memuji menyembah Tuhan. Sebab dari itu turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati ibadah kami, sehingga segala pujian, penyembahan naik ke hadirat Tuhan, menyukakan dan menyenangkan hatimu Tuhan. Buat setiap kami yang sudah tiba di tempat ini, Tuhan, kami sudah siap untuk meninggikan nama-Mu. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Allah saja yang ada di tempat ini, yang memenuhi setiap ruangan hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Berkat Tuhan dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saat pagi hari ini saudara siap untuk menyembah Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Kita mau nyanyi haleluya bagi Tuhan. Kita mau datang menyembah kepadanya dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa. Mari kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Kita mau beri yang terbaik, yang terindah lewat setiap pujian kita, lewat setiap penyembahan kita kepada Tuhan, sehingga menjadi domba yang harum di hadapan Tuhan. Oh, mari kita angkat suara kita bagi Tuhan. Glory haleluya Tuhan. Katakan Bapakku datang, Bapakku datang menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Engkau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas,
cek. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan aku menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini benar Tuhan. Ku percaya Kau selalu ada bagiku, ada bagiku. Perbuatanmu
Allah yang maha kuasa, Allah yang layak disembah, lebih bagimu Tuhan. Betapa mulianya namamu, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, sumber segala beban, segala masalah persoalan kita tanggalkan semuanya di bawah kaki Tuhan. Amin. Angkat suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Hey, mari kita bersorak bagi Tuhan. Oh haleluya, terpujilah Tuhan, Allah yang hebat. Angkatlah suaramu, puji dan serukan Yesus. Angkatkan beratmu, tak berapa sebab Dia jatuh. So
di dalam diri kita ada sesuatu, ya, beban berat, masalah, persoalan, kita percaya karena ada Tuhan bersama dengan kita bisa melewati semuanya. Karena nama Yesus itu nama yang memberikan kemenangan. Amin. Nama Yesus itu nama yang mengalahkan semua musuh, segala masalah, persoalan dalam hidup kita. Karena nama Yesus adalah menara yang kuat. Amin. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Mari angkat puji lebih lagi. Nama Yesus menara yang kuat. Oh, haleluya. Katakan, bangkit serukan nama Yesus. Amin. Baju yang takkan kuasanya. Apapun yang ada di depan kita, segala rintangan yang menghadap kita, hanya dengan nama Yesus kita akan kuat dan kita bisa menghadapinya. Amin.
Saudara, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan, dan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan serta penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Hari lepas hari Engkau senantiasa memberkati kami, dan ini Tuhan sebagian berkat yang kami terima dari Tuhan kan kami persembahkan kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Kiranya Tuhan terima persembahan kami, dan Tuhan memberkati persembahan kami sehingga persembahan kami menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Buat setiap kami percaya Tuhan sudah berkati kami berlipat-lipat kali ganda, 30, 60 bahkan sampai 100 kali lipat dengan berkat yang berkelimpahan. Berkat Tuhan tercurah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, dan inilah persembahan kami kepadamu. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita berikan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kepada yang bertugas dipersilakan untuk melayani. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tuhan selalu ada di pihak kita. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Sebab Tuhan ada di pihak kita, maka kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita berserah kepada Tuhan, maka dengan kuat kuasanya Tuhan bertindak dalam hidup kita. Kemenangan terjadi di sini Tuhan. Glory.
rancangan Tuhan yang indah, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Oh haleluya Tuhan, Kau beserta dengan kami Yesus. Engkau menolong kami selalu, Roh Kudus memberi kekuatan buat kami Tuhan. Glory haleluya haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, Allah yang maha besar. Kuduslah nama-Mu Tuhan, sucilah Kau selama-lamanya. Glory glory haleluya. Segala kemuliaan bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami siap Tuhan. Kami siap mendengar suara-Mu. Kami siap mendengar Tuhan berbicara kepada setiap hati kami masing-masing. Kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Kami mau Tuhan jadikan hati kami hati yang baik seperti tanah yang subur, yang siap ditabur oleh benih-benih firman Tuhan, sehingga benih itu bertumbuh, berkembang dan berbuah-buah lebat dalam hidup kami Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami dengan hikmat Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu khususnya yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan urapan Allah dari tempat yang maha tinggi, sehingga hamba-Mu menyampaikan setiap isi hati Tuhan kepada setiap kami umat-Mu yang siap mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus di tempat ini. Kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap katakan amin. Tuhan shalom saudara. Senang sekali bisa bersama dengan saudara pagi hari ini. Dan saya percaya saudara semuanya dalam keadaan baik. Amin saudara. Amin. Ya. Pagi ini saya akan bicara mengenai talenta saudara. Saya akan bicara mengenai talenta. Dan setiap kita pasti diberi talenta. Setiap kita pasti dipercaya oleh talenta, dipercaya oleh Tuhan dengan talenta. Talenta itu orang bisa bilang itu bakat juga boleh. Ya. Yang ditaruh Tuhan dalam hidup kita. Sebetulnya nggak sulit untuk menemukan talenta kita ini apa, nggak susah. Nggak perlu waktu lama untuk menemukan talenta saya ini apa. Bakat yang Tuhan berikan kepada saya ini apa, nggak susah. Ada yang musik, ada yang nyanyi, ada yang pintar masak, ada yang ngajar, ya, ada yang talentanya jadi pemimpin juga bisa, nggak susah. Coba saudara diam sejenak, renungkan sejenak kelebihan saudara, bakat saudara itu apa, pasti ketemu saudara. Pasti ketemu. Cuman yang menjadi masalah di sini bukan menemukan talenta itu, tapi menggunakannya, itu yang penting saudara. Kalau menemukan talenta mudah, sebetulnya nggak susah. Jujur saja saudara pasti tahu talenta saudara itu apa, tahu. Ya. Tapi sekali lagi yang penting bukan saya sudah menemukan talenta saya ini apa, yang diberikan Tuhan, yang dipercayakan Tuhan itu kepada saya apa. Tapi yang penting adalah bagaimana dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada saya pergunakan untuk apa. Itu yang lebih penting saudara ya. Jadi yang pertama saudara temukan talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara. Pasti ketemu. Lalu yang kedua, talenta itu mau saya apakan?
Pertanyaan yang kedua, talenta itu saya mau apakan? Ya, baik saudaraku, saya tidak akan baca semuanya dalam Injil Matius ini, tapi saya akan mengajak saudara untuk kembali ke belakang sedikit. Kenapa Tuhan memberikan perumpamaan tentang talenta? Itu diawali ketika Matius pasal 24. Ketika murid-murid Yesus bertanya, kapan engkau datang yang kedua kali? Lalu Tuhan memberikan dua jawaban. Jawaban yang pertama, hati-hati jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bersiap sedialah. Ya, bersiap sedialah bahwa Tuhan akan datang yang kedua kali. Waktunya nggak tahu, tapi bersiap sedialah. Lalu Tuhan kasih perumpamaan tentang seorang saudagar yang kaya raya yang akan pergi keluar kota ke tempat yang jauh. Sebelum dia pergi, dia panggil hamba-hambanya, hamba-hamba pilihan dia panggil. Nggak semua loh. Di situ ditulis hamba-hamba pilihan Tuhan panggil mereka. Lalu Tuhan percayakan ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Ya, seperti itu ceritanya. Jadi ketika saudara menemukan talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara, itu adalah saudara termasuk orang-orang pilihan Tuhan. Saudara sudah dipilih, saudara sudah dipercayai oleh Tuhan dengan talenta yang Tuhan berikan kepada saudara. Untuk apa talenta itu? Mungkin saudara berpikir ini yang stres ini dapat 1 talenta, belum tentu loh saudara. Yang dipercaya 5 talenta juga bisa stres saudara. Karena Tuhan gak kasih penjelasan, karena si saudagar yang kaya raya yang mau pergi ke tempat yang jauh dan entah kembalinya kapan, gak ngasih tahu itu diapakan itu talenta itu. Tapi yang jelas saudagar itu pengen bahwa talenta yang dipercayakan kepada hamba-hamba pilihannya itu diupayakan supaya berkembang. Yang punya talenta, saya katakan tadi, belum tentu tenang. Sebab dia merasa semakin banyak dia dipercaya, semakin dia harus berusaha sekeras-kerasnya untuk mengupayakan agar talenta itu berkembang dan bertambah. Saya juga temukan banyak orang yang diberi bakat banyak oleh Tuhan, tapi yang dia rasakan justru itu bukan sebuah kesukaan, tapi beban. Dipercaya banyak itu artinya juga bertanggung jawab, mengupayakan untuk berkembang. Jadi belum tentu yang dipercaya Tuhan banyak talenta itu tenang, senang, belum tentu. Ada juga yang stres dan bingung. Kok sebentar-sebentar saya, kok sebentar saya, kok sebentar saya. Situasi seperti itu mungkin saudara alami juga. Kok semuanya saya? Kok enggak yang lain? Saudara, talenta itu bentuknya beda-beda, saudara. Jadi ketika seseorang diberi talenta yang banyak, ada kemungkinan dia merasa talenta yang dipercayakan Tuhan itu merupakan beban buat dia. Karena semakin banyak dia diberi, semakin banyak dia dituntut, kan? Firman Tuhan berkata seperti itu. Tapi saya mau memberikan wawasan yang lain. Mestinya ketika saudara dipercaya banyak, saudara bersyukur. Sekalipun memang tuntutannya banyak yang harus saudara lakukan. Sebentar-bentar saudara, sebentar-bentar saudara. Ya, lagi-lagi saudara, lagi-lagi saudara. Tapi disitulah cara Tuhan untuk memproses kita supaya talenta itu bisa berkembang. Terus terang saja, saudara.
Kalau saudara pertama kali mimpin pujian di sini, saudara nggak bisa ngomong, meskipun orangnya nggak banyak, saudara. Tapi kalau saudara sering-sering dapat tugas pujian, lama-lama saudara bisa. Gereja ini diawali semuanya nggak bisa semua, saudara. Harus dibimbing satu-satu, pelan-pelan. Termasuk juga yang memberitakan firman Tuhan. Pertama kali saudara memberitakan firman Tuhan, nggak tahu di mana, saya nggak tahu apakah di sini atau di mana. Itu nggak mudah, bukan? Yang ada nyumpel semua di sini. Dan saudara pengen mengeluarkan semuanya. Muncul di pikiran kita. Apa yang muncul diomongin, dan itu membuat waktu ibadah semakin panjang. Makanya orang Pantekosta itu susah diatur. Kalau disuruh khotbah pendek susah ya Pantea. Semakin panjang semakin hebat katanya. Karena yang di sini itu muter banyak, saudara. Apalagi yang pertama khotbah. Beban, saudara. Ketika saudara seringkali mempergunakan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, itu merupakan proses supaya talenta itu berkembang. Yang 5 bisa suka, yang 5 bisa senang, yang 2 bisa senang, yang 2 juga bisa nggak senang, yang 1 bisa lebih senang karena semakin sedikit diberi, semakin sedikit tuntutannya. Nah, di sini letaknya. Kau buat apa talenta itu yang percayakan kepadamu? Saudara, dari perumpamaan tentang talenta itu, maka kita mempunyai 3 hal yang harus kita pahami dan yang harus kita ketahui. 1, apa yang kita miliki bukanlah kepunyaan kita. Apa yang kita miliki bukan kepunyaan kita. Tuhan percayakan berapa talenta kepada kita, itu bukan milik kita. Ya. Talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, itu bukan milik saudara dan saya. Dipercayakan, sudah dipercayai untuk mengelola. Kita ini pengelola, bukan pemilik. Kita ini hanya diberi tugas mengelola, bukan memiliki. Apakah talenta yang Tuhan berikan kepada saudara kelola dengan baik? Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara kelola dengan baik? Kita ini hanya sekedar pengelola, saudara. Dipercaya Tuhan. Ya, kalau kita bisa dipercaya, kita bisa ditambah lagi kepercayaan yang baru dan yang lain. Kita hanya pengelola, bukan pemilik. Yang memiliki, yang punya talenta, dari sana sumbernya. Jadi tugas kita mengelola, menjaga, dan mengembangkannya, hanya itu. Dan kita bukan pemilik, tapi kita yang ingin pengelola. Dari Matius 25 ayat 14 dikatakan seperti ini, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang pergi ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya untuk mempercayakan hartanya kepadanya. Ya, kita ini hanya pengelola, bukan pemilik. Kita ini hanya diberi tugas, nih, rawat, ini jaga, dan kembangkan dengan baik. Saudara pintar masak, saudara pintar musik, saudara pintar nyanyi, ya, itu merupakan berkat Tuhan, dipercayakan Tuhan kepada saudara. Gak semua orang dipercaya seperti saudara atau saya. Ya, tugas kita adalah mengelola, merawat dengan baik dan mengembangkannya. Ya. Sampai detik ini juga saya masih terus belajar. Belajar apa saja yang bisa saya pelajari. Karena kalau enggak, cepat pikun ini saudara. Ya. Cepat pikun. Ya.
Dan saya udah mulai ngerasa tanda-tanda kepikunan udah mulai ada. Ya. Saya tahu ini saya pegang kacamata loh ya. Tapi bisa-bisa saya bilang, kemana ya kacamata saya? Pikun. Saya pegang itu. Tapi lupa Pak. Lupa atau pikun? Kalau sering-sering pikun berarti ya. Kalau sekali dua kali lupa nggak apa-apa. Saya pegang kunci mobil. Ya saya udah tahu pikir ini saya harus pegang. Sebab kalau enggak saya lupa taruh mana. Benar saudara. Taruh mana ya tadi ya? Sudah diingatkan, ada tanda-tanda itu. Jadi saya terus harus belajar supaya otak ini gak diam. Kalau otak ini diam, cepat pikun. Ya, usia saya kalau sudah 50 berapa? 57, ya. Benar lagi 60 lah, 3 tahun lagi. Jadi tanda-tanda kepikunan sudah mulai muncul. Dan itu harus diatasi dengan belajar, dengan baca, dengan ngapain saja, ya. Ada kegiatan saja. Kelola hidup saudara dengan baik, kelola waktu saudara dengan baik. Yang dipercayakan Tuhan kepada saudara harus dirawat dan dikelola dengan baik. Termasuk berkat bukan? Berkat itu miliknya Tuhan, dipercayakan kepada saudara kelola dengan baik. Kepintaran itu miliknya Tuhan, dipercayakan pada saudara dikelola dengan baik. Kita bukan pemilik, kita hanya pengelola. Kelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan pada saudara dalam rumah tangga saudara dan keluarga saudara. Itu yang pertama. Kita bukan pemilik, tapi kita pengelola. Mazmur 24 ayat 1 berkata seperti ini. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sekali lagi, Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhan yang memiliki bumi dengan segala isinya dan semua yang ada di dalamnya. Ya, jadi semua itu milik Tuhan. Saudara hanya diberi tugas kelola dengan baik. Saudara pengelola bukan pemilik. Saya hanya pengelola. Saya tidak berusaha untuk menguasainya. Semua milik Tuhan. Jadi harus dirawat dengan baik. Dan saya anggap gereja ini juga milik Tuhan. Saya dipercaya untuk mengelola merawat dengan baik. Maka saya akan kelola dan merawat dengan sebaik-baiknya. Saya merasa gereja bukan milik saya. Gereja dalam miliknya Tuhan. Maka kalau Tuhan percayakan itu kita ada di gereja seperti ini, harus dirawat dengan baik, dijaga dengan baik, dikelola dengan baik. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan keluarga saudara? Berkat kelola dengan baik. Rumah rawat dengan baik, ya, rumah rawat dengan baik. Apalagi banyak anak rawat dengan baik. Ya toh? Pokoknya apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara, kelola, rawat, jaga dengan baik. Itu tugas kita. Kalau suatu saat Tuhan minta, ya sudah, dia yang punya kok. Ya. Kalau Tuhan minta, ya sudah kasih. Itu miliknya Tuhan. 2 atau 3 hari yang lalu saya baca di televisi, lihat di televisi seorang artis yang terkenal, ya saya suka sama dia juga karena dia suaranya bagus. Beberapa bulan sebelumnya ditinggal oleh istrinya. Istrinya dipanggil Tuhan, maksud saya. Dia merenung sampai akhirnya dia meninggal sendirian tanpa ada yang mengetahui dan mengurusnya. Suatu saat kita mengalami juga seperti ini, Ustaz.
apa yang dekat dengan kita sekarang, yang menjadi bagian dalam keluarga kita, kan itu bukan milik kita. Miliknya siapa? Tuhan. Kalau Tuhan minta, ya sudah, berikan dengan hati yang lapang. Saudara tahu kan Coach Hendratno ini tahun 70-an, berapa bulan sebelumnya ditinggal oleh istrinya, meninggal, kemudian dia mengurung diri di kamar sampai berapa hari lalu dia meninggal di kamar, gak ada yang tahu. Begitu sedihnya dia. Mungkin konsep ini dia belum tahu bahwa istrinya pun adalah milik Tuhan. Dan ketika Tuhan minta pulang, ya sudah, harus diberikan dengan hati yang lapang. Kalau Tuhan ambil, silahkan ambil. Makanya sebelum Tuhan ambil, rawat baik-baik keluarga saudara. Amin. Rawat baik-baik. Perhatikan baik-baik. Sebab kita nggak tahu kan, kapan dia minta lagi dan kapan dia datang lagi, kita nggak tahu. Kita bukan pemilik, kita hanya pengelola yang memiliki dia semua. Yang kedua, apa yang dipercayakan sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Matius 25 ayat 15. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Ini loh, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu dia berangkat. Jadi kalau Tuhan kasih yang 5 talenta, yang pertama Tuhan tahu dia sanggup kelola 5 talenta. Tidak mungkin Tuhan kasih 5 talenta kepada seseorang yang tidak sanggup mengelola 5 talenta. Di situ tertulis sesuai dengan kesanggupannya, menurut kesanggupannya. Yang dikasih 2, ya Tuhan sudah hitung-hitung kemampuannya hanya 2. Dikasihlah 2 talenta. Gak mungkin yang kemampuannya 2 menurut Tuhan dikasih 5, gak mungkin. Yang 1 juga sama. Menurut penilaian Tuhan ini cukup 1 dulu. Dan dikasihlah 1. Jadi sesuai dengan kesanggupannya. Kalau saudara diberi talenta banyak oleh Tuhan, Tuhan sudah menghitung-hitung secara mampu untuk mengelolanya dan mengerjakannya dengan baik. Jadi saudara jangan kecil hati dan saudara jangan rendah diri. Saya kok gak boleh seperti itu, saudara. Kalau saudara sudah menemukan talenta apa yang ada dalam diri saudara yang dipercayakan kepada saudara, itu Tuhan sudah hitung-hitung, saudara. Saudara sanggup mengelola dan mengembangkannya, sanggup. Sekarang ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Kesanggupannya seperti itu, ya Tuhan percayakan seperti itu dengan masuk, ya itu dulu modalnya, itu dulu. Itu modal awalnya di situ. Tuhan percayakan ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Kalau modal awalnya dikerjakan dengan baik, ya namanya pengelola ya harus keluar keringat, keluar tenaga, nggak mungkin enggak loh, ya. Namanya disuruh ngelola ya keluar tenaga, keluar keringat, ya berusaha, mungkin ada keluar biaya, itu wajar. Tapi saudara bisa memiliki, dan bukan memiliki, menikmatinya. Ya saya ceritakan sedikit masa lalu keluarga saya. Pertama ketika saya menikah, saya diberi kepercayaan untuk mengurus rumah 2000 meter. Coba, kamarnya 11. Kita belum punya anak, baru menikah. Kamar 11 buat apa? Di belakang ada pekarangan, ada kebun, di depan ada kebun, di samping ada kebun. Ya karena kita ini pengelola, disuruh ngelola, ya kerjanya banyak. Ya merumput, di depan rumput diperapiin, di belakang sudah tinggi. Ganti kita rapi di belakang, yang samping tinggi, gitu terus.
nggak boleh ngeluh, saudara. Saudara keluar keringat, saudara dan saya keluar tenaga, tapi saudara bisa menikmati selama saudara jadi pengelola, saudara bisa menikmati. Ada berapa pohon di sana berbuah semuanya, dan kita bisa menikmati, saudara. Ya, kita bisa menikmati. Kesanggupan kita bagaimana? Sesuai dengan kesanggupan kita, Tuhan percayakan itu kepada kita. Dan menurut Tuhan, dengan ukuran segitu kita bisa untuk merawat, mengelola, dan mengembangkannya. Bisa. Ya, saudara sudah ketemu nih talenta saudara, bakat saudara apa? Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara apa? Saudara ketemu. Sekarang pergunakan seluruh kemampuan saudara untuk apa? Untuk mengelola, merawat, dan mengembangkan apa yang Tuhan percayakan kepada saudara. Sesuai dengan kesanggupan kita dipercayakan talenta-talenta. Konsep adil bagi dunia itu beda dengan konsep adil kerajaan Tuhan. Mungkin yang 5, yang 2, yang 1 berkata kok nggak adil ya. Dia dikasih 5, yang 1 dikasih 2, yang 1 dikasih 1. Mungkin di antara 3 orang itu ada yang berpikir seperti itu. Kok nggak adil ya Tuhan. Konsep adil dunia itu semua sama. Kalau 5 semuanya. Kalau 3 semuanya. Kalau 2 semuanya. Kalau enggak semuanya. Itu konsep adil dari dunia. Harus sama semuanya. Ya kan? Kalau ada bagian yang beda, orang bilang enggak adil itu pemerintah, enggak adil itu. Dia dapat segini, saya dapat segini. Itu konsep dunia. Tapi konsep adil dalam kerajaan Allah enggak seperti itu. Konsep adil dalam kerajaan Allah adalah sesuai dengan kesanggupannya. Itu adil Tuhan. Kalau Anda nggak sanggup 1, nggak mungkin Tuhan kasih 3 kan? Adil. Tapi kalau Anda sanggupnya 1, Tuhan kasih 5, dipercayakan 5, itu nggak adil. Karena Tuhan sudah tahu Anda nggak sanggup. Nggak bisa. Maka konsep adil dari kerajaan Allah adalah sesuai dengan kesanggupan saudara dan saya. Saya nggak pernah pegang uang banyak. Kalau saya dipercaya Tuhan pegang uang banyak, bingung saya. Karena nggak pernah pegang. Dan adilnya Tuhan itu seperti itu. Bagi saudara yang biasa pegang uang banyak, kemudian pegang uang sedikit, sudah bingung. Biasa pegang uang banyak, sampai mimpinya juga tangannya gini-gini kan ngitung duit. Mimpi gini-gini ngitung duit. Ketika uangnya dihitung nggak ada, bingung. Tapi saya menemukan konsep keadilan dari kerajaan Allah itu luar biasa. Bukan sama semuanya, bukan. Tapi sesuai dengan kesanggupan saudara. Kalau saya di pikiran Tuhan yang sanggup pegang uang 10 juta, ya Tuhan nggak kasih lebih. Kalau Tuhan kasih lebih, saya bisa kepleset, tergelincir. Cukup 10 juta kebangun. Kecuali kalau Tuhan sudah percayakan 10 juta, saya bisa mengelola dengan baik, Tuhan akan percayakan lebih lagi, bertambah. Nah, jadi sekarang saudara jangan banding-bandingin ya, kok dia 5, saya 2. Nggak boleh. Keadilan Tuhan itu sudah Tuhan ukur sesuai dengan kesanggupan saudara. Saudara jangan bilang, Tuhan gak adil, kenapa saya dikasih banyak, yang lain sedikit. Kalau saya dikasih banyak, tanggung jawab saya banyak. Ya memang seperti itu. Kalau saudara nggak mau dicopot, itu tanggung jawabnya dari Tuhan, copot satu-satu. Ya. Jadi bersyukur saudara dipercaya Tuhan talenta yang banyak. Sekalipun ditutup banyak. Bersyukur. Karena di pikiran Tuhan, perhitungan Tuhan, saudara mampu. Saudara yang menemukan talenta saudara nggak banyak, hanya 1 atau 2, saudara nggak boleh iri sama yang 5. Kalau saudara dipercaya 5 nggak sanggup keluar, nggak sanggup. Saudara. Adilnya Tuhan dan keadilan Tuhan itu seperti itu, nggak sama rata berkat Pak Andre, berkat saya harus sama, enggak. Oh Tuhan adilnya seperti itu enggak, berkatnya Pak Andre sama berkat saya beda, berkatnya Pak Ori sama berkat saya beda.
Ya. Karena menurut Tuhan sudah hitung-hitung sanggupnya segini, ini sanggupnya segini, dan dari modal awal itulah Tuhan akan lihat apakah yang dipercayakan Tuhan pada kita bisa kelola dengan baik, kita bisa dipercaya atau tidak, kita pergunakan untuk apa. Dari situ nanti Tuhan akan memutuskan ditambah atau diambil. Oke? Jadi apa yang dipercayakan Tuhan itu sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang dipercayakan Tuhan pada kita suatu hari harus dipertanggungjawabkan. Ya, apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, mau kecil mau besar, suatu hari akan dipertanggungjawabkan. Ya, seperti kalau sebuah perusahaan, bagi saudara yang bekerja di kantor, setiap akhir tahun harus diaudit sesuai target atau tidak, ya kan? Dan itu nanti akan berimbas untuk perjalanan perusahaan tahun depan dan tahun selanjutnya. Setiap akhir tahun harus diaudit semuanya, dilihat semuanya, menghasilkan atau rugi. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Kita ini juga diaudit Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, Dia akan evaluasi terus, saudara. Apakah yang Tuhan percayakan kepada kita masih atau hilang atau dikubur atau bertambah? Oke. Jadi kalau dari tahun ke tahun nggak bertumbuh, nggak bertambah-tambah, itu penilaian Tuhan juga ada buat kita. Ada. Setiap yang dipercayakan Tuhan kepada kita suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Dalam Roma pasal 14 ayat 12 dikatakan seperti ini. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Cilakanya di sini, saya nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan istri saya di hadapan Tuhan. Istri saya nggak bisa juga mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan di hadapan Tuhan. Setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri pada Tuhan. Nah, oleh sebab itu dalam hati saya mau pastikan keluarga saya tetap dalam keadaan aman di mata Tuhan. Karena ketika auditor itu datang dan mengaudit hidupnya, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, Tuhan yang menilai dan Dia tidak pernah salah menilai setiap pribadi seseorang. Jadi setiap kita punya tanggung jawab yang nggak ringan loh, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, terhadap keluarganya, terhadap anak-anaknya, terhadap apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Saudara pikir apa yang Tuhan percayakan kepada saudara berlalu begitu saja? Tidak. Satu kali akan saudara dan saya bertanggungjawabkan pada Dia. Karena perumpamaan itu diakhiri sang pedagang saudagar yang kaya raya kemudian pulang kembali ke kotanya dan menemui hamba-hamba yang dipercayai dengan talenta. Lalu ditanya yang 5, gimana talenta yang 5 yang kutitipkan padamu? Begini Tuhan, yang 5 jadi 10, jadi ada hasil 5. Wah, senang ya, senang ini Tuhan ya. Oke, kamu masuk ke sini. Oh, hambaku yang setia. Yang 2 di mana? Talenta yang 2 yang aku percayakan padamu, yang 2 bilang, ya, saya sudah berusaha sebaik mungkin, saya sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya hanya 2. Jadi sekarang ada 4. Oh, bagus.
Satu berkata, kamu masuk ke sini. Lalu kamu yang 1 talenta, gimana? Yang 1 talenta yang jawab, Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Tuhan gak bekerja dengan talenta yang saya pegang, tapi Tuhan mau minta hasilnya. Sehingga mau saya kubur itu talenta yang Tuhan kerjakan kepada saya pendam itu. Dan ini yang Tuhan kasih ke saya 1, saya kembalikan 1 lagi kepada Tuhan. Enggak saya paparkan Tuhan. Pikirnya ini bijaksana. 1 dipendam. Ya. Lalu sang pemilik talenta berkata, kamu hamba yang malas. Kamu masuk ke sana. Jadi tugas kita itu berat, saudara. Ya, semakin banyak saudara dipercaya Tuhan, semakin banyak saudara dituntut Tuhan. Tapi bukankah itu dari awalnya itu merupakan kesanggupan saudara? Dan menurut perhitungan Tuhan, saudara memang sanggup. Dipercaya banyak. Dan saudara sanggup untuk melaksanakan, merawat dan mengembangkannya. Saudara sanggup. Kenapa di tengah jalan kemudian berubah, mulai ragu? Sesuai dengan kesanggupannya, talenta itu dipercayakan Tuhan kepada setiap orang. Mungkin saya merasa Tuhan kok kasih talenta banyak kepada saya. Kalau talenta ini banyak kepada saya, semua orang akan minta tolong kepada saya, rugi saya. Mungkin saudara berkata seperti itu. Saudara keliru. Kalau semakin banyak orang minta tolong kepada saudara, itu salah satu maksud Tuhan, saudara jadi berkat bagi banyak orang dengan talenta yang saudara percayakan kepada saudara. Jadi jangan merasa rugi kalau saudara diberi talenta banyak oleh Tuhan. Jangan merasa rugi. Rawat, kelola, kerjakan dengan baik, pasti ada hasilnya. Daripada saudara taruh di dalam tanah, saudara nggak melakukan apa-apa. Dan ketika Tuhan datang, sang pemilik talenta datang, dia akan berkata, lebih baik tak ambil, tak kasihkan ke yang lain. Jadi kalau saudara diamkan talenta yang Tuhan percayakan kepada saudara, Tuhan akan ambil dan Tuhan akan kasih ke yang lain yang mau berusaha dan mengembangkan talenta. Jadi mari kita semangat saudara, semangat kita. Ya, semakin banyak Tuhan percayakan kepada kita bakat atau talenta atau hal-hal bersifat rohani, harta-harta yang bersifat dari Tuhan, semakin saudara bergairah. Karena menurut ukuran Tuhan itu saudara pasti mampu mengelolanya, saudara pasti mampu mengembangkannya, pasti mampu. Yuk kita semakin bersemangat. Justru ini tantangan kita. Mungkin kita lupa tahun-tahun kemarin, dari hari kemarin kita mungkin hanya biarkan talenta yang Tuhan percayakan kita taruh di pojokan, di gudang, mungkin kita biarkan saja. Dan kalau Tuhan datang cari talenta itu, kita langsung kasihkan ke dia. Justru itu salah. Saudara yang pintar nyanyi, saudara yang pintar main musik, saudara yang pintar ngajar, saudara yang pintar hitung-hitungan, saudara bekerja di kantor, apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara, kerjakan dengan sebaik-baiknya, lakukan dengan semaksimal mungkin. Selama kita berusaha, pasti ada hasil yang Tuhan berikan kepada saudara. Ingat, suatu saat kita akan bertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Talenta itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Kita hanya disuruh mengelola dan mengembangkannya. Kita bukan pemilik, kita hanya pengelola. Kita tidak untuk menguasai, tapi kita hanya untuk merawat dan mengembangkannya. Dan satu hal yang sangat penting sekali, talenta yang Tuhan percayakan kepada kita, harta yang Tuhan percayakan kepada kita, apakah itu keluarga atau apa, itu sesuai dengan kesanggupan saudara sendiri. Ya, jadi jangan merasa loh kok seperti ini, ya sesuai dengan kesanggupan saudara. Kalau Tuhan sudah hitung saudara bisa, pasti bisa.
Amin saudara. Amin. Mari kita semakin bersemangat untuk hari-hari ke depan dan kita semakin tambah maju dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita kelola dengan baik, kita kembangkan. Dan ketika sang pemilik talenta itu datang, kita berkata, ini Tuhan yang Tuhan percaya kepada saya sekarang bertambah. Amin. Mari kita berdiri, kita tutup dalam doa. Dan saya minta Pak Andri berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas semua yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, talenta demi talenta yang telah Kau percayakan kepada kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan kembali menegaskan kepada kami akan setiap bakat dan kemampuan yang kami miliki. Ampuni kami Tuhan jikalau sampai dengan pada saat hari ini kami tidak dapat mempergunakan bakat dan talenta yang Kau percayakan dengan maksimal ya Bapak. Ya, kami terus belajar hari demi hari Tuhan sehingga kami bisa memaksimalkan bakat dan talenta yang telah Kau percayakan kepada kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menguatkan kami, mengajarkan kami kembali, mengingatkan kami kembali Tuhan untuk kami bisa berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang telah mendengar firman Tuhan ya Bapak. Biar berkat yang telah Kau percayakan Tuhan, talenta demi talenta yang dipercayakan kepada hamba-Mu ini Tuhan dapat dia pergunakan dengan baik dan jadi berkat bagi kami sekali. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudaraku, saya kembalikan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami bersyukur untuk minggu ini ada seorang saudari kami, Saudara Rosa, boleh Tuhan tambahkan umur 1 tahun. Tuhan sangat baik bagi dia dan keluarganya. Hari-hari sudah dia lewati sepanjang 1 tahun dan semuanya karena Tuhan. Kami berdoa untuk tahun selanjutnya kiranya kasih Tuhan terus melekat dalam hidupnya. Diberi kesehatan, kekuatan, umur panjang, diberi kerukunan dan istirahat sukacita. Dia akan naik tidak turun, dia akan menjadi kepala bukan ekor. Dan Tuhan terus akan memegang erat kehidupannya sehingga dia diberkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga untuk setiap jemaat Tuhan yang mereka sedang bergumul, apakah bergumul dengan pekerjaannya, bergumul dengan masa depannya, bergumul dengan teman yang sepadan, apapun pergumulan jemaat yang Tuhan ada mengasihi mereka. Tuhan terus tetap bekerja bersama-sama dengan mereka. Jangan biarkan mereka patah semangat dan lepas harapan. Tapi mereka terus menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan ini penolong dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini dan kami berdoa untuk sepanjang minggu ini. Tuhan berkati usaha pekerjaan kami semuanya. Tuhan berkati lindungi keluarga kami semuanya. Dan Tuhan terus akan membimbing kami supaya kami semakin bijaksana. Pertemukan kami besok minggu depan dengan hati yang bersukacita dan kami boleh melihat karya Tuhan tidak pernah berhenti untuk kami. Sekarang jemaat yang saya kasihi, mari kita pulang bersama-sama. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Jika ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami mampu jika bersama-Mu.
setiap musim hidupku, Kau sertaku. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk